gas terus ya. Thank you ya buat teman-teman yang bisa mengkoordinasi ya. Kita pagi hari tetap bisa, hari Minggu kita tetap bisa beribadah ya. Ya, saya langsung aja saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini terlebih dahulu memberkati dalam hidup saya dan saya ingin membagikan kepada saudara-saudara semua ya. Kita buka di dalam kitab Yosua 1 ayat 6 sampai ke 9. Saya bacakan ya. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan. Bro, Bro Ferry nge-lag ya? Betul nggak? Punya Bro Ferry nge-lag nggak? Oke, Ngelek, ngelek. nge-lag ya, nge-lag ya. Melek. Bro, Ya, nge-lag ya, bro. Ulangi ya, bro. ya, sudah, sudah. Aku pakai Oke, kuota ini. aman. Sudah, sudah, Oke, Bagus. dari sudah, awal bro. ya. Eh, Sampai mana tadi saya baca Dari ayatnya awal ya? bro. Dari awal bro. Dari awal. Iya, nge-lagnya dari awal Yosua, bro. oh dari awal, oke, oke. Kita baca di dalam Yosua 1 ayat ke-6 sampai ke-9 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin firman Tuhan ya. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan itu benar-benar concern kepada anak-anaknya ya. Ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba Musa mati. Ya, kalau kita baca di dalam kitab sebelumnya, yaitu kitab Ulangan pasal 34 ayat yang kelima, dikatakan, lalu masih matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka di tengah jalan, Musa itu mati. Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Musa yang membuat tulah di tanah Mesir. Musa yang membelah lautan.
tiba-tiba mati, saudaraku. Ya, nah di tengah perjalanan seperti itu, tentu penggantinya adalah Yosua, karena Yosua adalah wakilnya Musa, abdi abdinya Musa. Ya. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi dalam kitab Yosua itu Tuhan Allah berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan, terus sampai 3 kali. Saudaraku, kita tahu ya, kalau kita memberikan nasihat kepada anak kita, ya, sampai 3 kali, 2 kali aja penting, saudaraku ya. Apalagi kita memberikan nasihat kepada anak kita, peringatan, itu sampai 3 kali. Berarti itu adalah sangat-sangat penting. Kuatkan dan teguhkan. Saudaraku, kalau dalam perenungan saya, Tuhan itu nggak pernah loh mengulang kata-kata yang sama itu sampai 3 kali. Ya, 2 kali mungkin, tapi ini sampai 3 kali. Berarti kondisinya waktu itu Yosua berada dalam kondisi yang ketakutan. Ya, apa yang harus dia pimpin bangsa yang tegar tengkuk yaitu bangsa Israel dan di depannya bangsa Kanaan, keturunan raksasa, tembok-tembok yang besar, ya. Ini bangsa budak yang tegar tengkuk akan dia pimpin, sedangkan di depan adalah 31 kerajaan di mana yang dia harus taklukkan itu bukan negara yang main-main ya, bukan bangsa yang main-main, tapi bangsa yang kuat-kuat. Di sini Yosua ini meskipun tidak ditulis di dalam Alkitab, Yosua ini pasti mengalami satu ketakutan, kebimbangan, ya. Apa yang harus dia lakukan untuk bisa memimpin bangsa Israel? Nah, disinilah ya Tuhan itu mengingatkan kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya Yosua. Karena apa, saudaraku? Kerajaan surga tidak dapat bergerak tanpa iman, tanpa kita mengatasi ketakutan kita. Ya, saudaraku, posisi Yosua, kalau menurut saya, kenapa dia takut dan gentar, saudaraku? Ada 2 hal, yaitu Yosua pernah mengalami kegagalan dan Yosua pernah mengalami kehilangan. Nah, kegagalan dan kehilangan inilah yang membuat Yosua ini menjadi takut dan gentar. Saudara. Saudara, kalau kita baca ya di dalam Bilangan 14 ayat ke 34 dan 35, nanti saudara baca sendiri ya. Dalam Bilangan 14 ayat 34 dan 35, di mana Yosua waktu itu menjadi mata-mata pengintai untuk Musa ya. Musa mengutus Yosua dan ke-12 pengintai ya untuk mengintai tanah Kanaan. Saudara, di sini karena mereka memberontak kepada Allah, akhirnya mereka harus berputar di padang gurun selama 40 tahun. Yosua ini gagal ya, Yosua gagal untuk meyakinkan teman-temannya bahwa mereka harus maju menduduki tanah Kanaan. Nah, di saat firman Tuhan yang tadi kita baca itu, umur Yosua tentu sudah tua, saudaraku, udah umur ya 70-80 tahun karena dia sudah muter 40 tahun di padang gurun, ya kan? Umur Yosua udah tua, dihantui kegagalan 40 tahun yang lalu, ditambah Musa yang mati. Ya, satu tokoh panutan bagi Yosua. Saya bisa bayangkan di posisinya Yosua, kegagalan dan ketakutan. Inilah yang membuat Yosua ini bingung apa yang harus dia lakukan. Saudara, makanya sampai tadi ayat tadi itu kita baca 3 kali Tuhan itu mengingatkan, kuatkan dan teguhkan. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini bertanya kepada diri kita masing-masing.
Apa posisi kita saat ini? Apakah kita takut menghadapi masa depan karena bayang-bayang kegagalan dan kehilangan di masa lalu? Ya. Kegagalan dan kehilangan di masa lalu itu seringkali membuat anak Tuhan stuck di tempat, berhenti melangkah, takut melakukan kesalahan lagi. Kegagalan dan kehilangan menghambat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Ya, mari pagi ini saya mengencourage kita semua, juga diri saya. Ada mujizat di depan sana ketika kita memutuskan untuk melangkah sekali lagi. Ya, kita pernah gagal, bangkit lagi. Kita pernah kehilangan, ayo maju lagi, kita cari lagi. Ya, saudara, jangan kita berhenti di tempat. Kalau seperti Yosua tadi ya, kalau dia ada di Sitim ya, di satu kota perbatasan dengan perbatasan dengan Sungai Yordan ya. Kalau dia berhenti di situ, dia nggak akan melihat mujizat. Dia nggak akan melihat mujizat matahari berhenti, bulan berhenti ya. Yosua nggak akan melihat mujizat tembok Yeriko diruntuhkan. Yosua tidak akan melihat raksasa yang dikalahkan, saudaraku. Dan Yosua nggak akan bisa menguasai tanah Kanaan 31 kerajaan. Kalau dia berhenti di tepi Sungai Yordan. Ya. Hidup ini memang pilihan, saudaraku. Ketika kita kehilangan, ketika kita mengalami kegagalan. Hidup itu pilihan. Kita mau maju terus, atau kita merenungi nasib. Ya. Kita mau mengasihani diri terus, atau kita mau melangkah lagi bersama dengan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus itu sangat-sangat fokus dengan kehidupan kita, saudara. Tapi tergantung dari hati kita. Kalau kita mengerami kekecewaan, ya, mengasihani diri sendiri karena kita kehilangan, saudaraku, kita nggak akan maju, saudara. Kita akan berada di tempat, saudaraku. Saya rindu kita satu lagi ya, satu tokoh Alkitab. Satu lagi di dalam satu Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke 4. Satu tokoh lagi, saudaraku. Tadi tokoh Yosua, sekarang satu tokoh lagi yaitu Elia. Satu Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Batseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara perhatikan ayat yang keempat ini ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Satu nabi besar yaitu Nabi Elia kita semua tahu. Seperti yang saya katakan tadi, orang itu ya tidak bisa maju. Bahkan Elia kepingin mati karena apa? Gagal, kegagalan. Elia merasa gagal ya terhadap bangsa Israel yang tidak bertobat. Padahal di pasal sebelumnya, Elia itu menurunkan api dari langit, ya, mendemonstrasikan kepada bangsa Israel. Allah Baal, Baal itu sebagai Allahnya, atau Allah, Allah yang Maha Kuasa. Dan
korban persembahan Elia itulah yang dimakan habis oleh api dari langit. Ya, ini nggak nabi abal-abal ya. Ini nabi yang besar. Api dari langit itu bisa dia perintahkan untuk turun ke bumi. Nah, tetapi di pasal berikutnya Elia ingin mati. Karena apa? Dia gagal, saudaraku. Bangsa Israel, meskipun melihat mujizat api dari langit turun, bangsa Israel tetap nggak bertobat. Raja Ahab tetap nggak bertobat. Bahkan permaisuri Isabel tetap hidup, ya, dan tidak ada pemberontakan untuk menggulingkan Isabel. Akhirnya Isabel ini berusaha membunuh Elia. Ini hati-hati, saudaraku, ya. Ketika kita menikmati kegagalan, ketika kita menikmati kehilangan, jangan-jangan kita bisa seperti kondisinya seperti Elia, ingin mati. Ya, saya pun ngalami, saudara, pengen mati, bro, bro Lukas, bro Simon. Ketika masalah nggak selesai-selesai, justru semakin buruk, semakin buruk, semakin menekan. Udah Tuhan, aku tak mati aja Tuhan. Keluarga dapat asuransi, ya dapat melanjutkan hidup. Ya saya mati masuk surga. Kalau kalau bunuh diri itu masuk surga, wis mungkin lebih baik bunuh diri, ya. Untungnya bunuh diri itu masuk neraka, saudaraku. Bukan untung ya, bunuh diri itu masuk neraka. Jadi nggak jadi ya. Waktu itu saya ditipu, ya, orang kepercayaan saya. Nilainya cukup besar, saudaraku ya, ratusan juta. Dan saya waktu itu perjalanan dari Banggai Laut ke Luwuk karena merasa gagal, saudara. Ya, merasa kehilangan banyak. Saya ingin nyemplung ke laut, ya, seperti Elia tadi, ya, ingin diambil aja nyawanya. Ya. Saudaraku, Tuhan itu nggak kepingin kita larut-larut di dalam kegagalan, di dalam kehilangan. Ya. Tuhan ingin kita bangkit seperti Yosua tadi dikatakan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan. Saudaraku, kalau nanti saudara baca lagi di rumah kisah Elia dan Yosua, sama-sama kisah seseorang yang mengalami kegagalan dan kehilangan. Tetapi pilihannya, kembali lagi saya katakan, ada dua. Menurut firman Tuhan, melangkah maju atau kita menikmati kegagalan. Keputusan ada di tangan kita, saudaraku. Dan keputusan Yosua adalah keputusan yang tepat. Dia merapatkan barisan, dia meminta para imam untuk berjalan di depan menyeberangi Sungai Yordan, dan mereka menyeberangi Sungai Yordan seperti menyeberangi Laut Teberau. Ya, Tuhan buka jalan ketika tidak ada jalan. Tetapi intinya adalah kita menguasai hati kita. Ya, saya teringat ketika menyampaikan firman ini, teringat renungan salib, ya kan? Menang di dalam, menang di luar. Pertempuran, menurut saya, pertempuran yang harus kita kerjakan dulu, dimenangkan dulu. Bertempur dengan diri sendiri, bertempur dengan ego kita, bertempur dengan monster, ya, Pak Mardi bilang monster yang ada di dalam diri kita. Saudaraku, karena monster itu berbicara terus, kamu pernah gagal, kamu gagal sebagai orang tua, kamu gagal sebagai suami, kamu gagal sebagai seorang pengusaha. Ya. Intimidasi itu selalu ada. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, Tuhan nggak berbicara gini loh, puasa 40 hari sebelum masuk tanah Kanaan. Enggak, ya. Kamu harus hidup benar, korban persembahan lembu, kambing domba. Enggak loh, saudara.
Tuhan cuma ingin Yosua itu kuat, teguh hatinya, jangan kecut, jangan bimbang, ya kan? Kalau hari ini kita mulai tawar hati dengan banyaknya kegagalan yang pernah kita alami, banyaknya kehilangan yang pernah kita alami. Ayo, bangkit, saudara. Ya. Tuhan nggak ingin kita ini terus terpuruk. Tuhan ingin menjadikan kita ini pahlawan-pahlawannya. Yosua tidak akan melihat tembok Yeriko runtuh. Yosua tidak akan melihat laut, sungai Yordan terbelah. Yosua nggak akan melihat matahari dan bulan berhenti bersinar. Kalau dia nggak melangkah, saudara. Kalau dia nggak menguatkan hatinya, Yosua nggak akan melihat mujizat. Memang nggak mudah, saudaraku. Kadang firman Tuhan yang kita dengar dengan praktek kehidupan sehari-hari itu nggak mudah. Ya. Tetapi setiap hari kita menguatkan hati kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pada waktunya dia akan memberikan tanah Kanaan itu. Buat bangsa Israel, juga buat kita, saudara. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian ya. Pada saat tahun 2023, saya mengalami seperti Yosua. Saya mengalami kegagalan di dalam usaha. Usaha saya hampir bangkrut, saudara. Saya mengalami kehilangan. Ya, waktu itu papa saya meninggal. Papa saya cuma dirawat 1 bulan, tiba-tiba didiagnosa kanker stadium 4, dan nggak sempat kami lakukan perawatan, tiba-tiba meninggal. Dapat 2 bulan, ya guru rohani saya, ya seorang hamba Tuhan yang baik, yang membimbing saya dari saya masih muda, belum bekerja, ya sampai saya jadi pengusaha. Nah, hamba Tuhan ini yang saya anggap sebagai guru, ya bapak rohani saya, meninggal juga kena kanker. Saudara. Bapak saya meninggal, bapak rohani saya meninggal. Saya mengalami kegagalan, saya mengalami kehilangan. Tetapi saya belum tahu ayat firman Tuhan ini, saudaraku. Cuman membaca aja. Ya, waktu itu saya berada di kota Palu, saudaraku. Ya, Duh, kok bisa di kota Palu? Saya mendaratkan pesawat, saya di penginapan yang biasa sales-sales kumpul, tidak ada satu orang sales pun, Pak Lukas. Jadi saya itu sendirian, lonely, Pak. 12 tahun tidak pernah keluar pulau, sekalinya keluar pulau, ya kan, nggak ada temen. Penginapan itu satu orang pun nggak ada. Jadi saya sama yang jaga penginapan. Nah, itu saya kemudian taruh baju papa saya di lemari ya, di centelan lemari. Itu membuat saya itu merasakan kok saya kehilangan seperti ini. Saya merasakan lonely sekali. Saya merasakan nggak ada yang menguatkan saya begitu. Ustaz. Ya. Terus sore-sore saya itu cari makan, ya, cari makan hujan gerimis. Nah inilah ya dramanya India ya, saudaraku ya. Kalau lagi sedih hujan gitu kan tambah melo ya kan. Kok bisa saya itu keserempet mobil, saudaraku? Sudah lonely, kehilangan, aduh, bisa keserempet mobil, babras semua, saudaraku. Celana itu bolong sampai robek semua ya. Tahu Pak Simon, saya itu minggirin motor, nggak ada yang nulungin Pak Simon. Hujan gerimis Pak, nggak ada yang nulungin. Udah lonely, gagal ya toh, bingung mau mau jualan apa, keluar pulau setelah 12 tahun. Masih kecelakaan lagi. Ketika saya itu di depot ya, depot itu saya bersihin badan saya habis jatuh ya. Saya makan mie ya, makan mie saya makan. Sudah di mulut, Pak. Mie-nya itu sudah di mulut. Mau ditelan itu
nggak bisa nelen. Saya merasakan saya orang yang paling sial di dunia ini. Nggak bisa saya telan, cuman air mata aja yang netes. Kenapa Tuhan? Salahku apa? Kenapa aku hari ini mengalami seperti ini? Ya seperti Yosua, ya posisi saya waktu itu seperti Yosua. Kegagalan dan kehilangan. Itu sangat mengintimidasi anak-anak Tuhan. Tetapi setelah saya jalani kehidupan ini, saya jalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Tuhan itu mulai buka jalan. Benang kusut itu terurai satu persatu, satu persatu. Kalau saya waktu itu nggak melangkah, saudaraku, saya pulang balik ke Surabaya. Saudara tahu, saya ini waktu kecelakaan itu badan saya ini nggak bisa buka baju atau masukkan baju karena ada yang terkilir, saudara. Tapi saya memutuskan untuk saya nggak mau dikalahkan oleh keadaan. Saya harus hadapin semua. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Pulang dari Palu, saya dapat order, tambah semangat. Itulah semangat terus, 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 terus saya jalani sampai hari ini, saudara. Satu kesaksian terakhir, saudara ya. Ketika saya mengalami kegagalan, saudaraku, saya ini kan punya satu aset yang saya jaminkan di bank. Dan jaminan itu sudah dalam kondisi restruct. Restruct tahu ya, dalam kondisi macet di bank. Nah, saya itu dikasih tahu seorang teman, daripada kamu jual asetmu itu nggak laku-laku, mendingan kamu sewakan. Nah, saya bilang, loh bagaimana saya sewakan? Ini sudah miliknya bank. Ya, kredit yang lancar aja, kalau disewakan, bank aja belum tentu mengasih izin, ya kan? Apalagi saya yang posisinya restrak, macet, saudaraku. Nah, singkat cerita, 3 hari yang lalu, ada orang yang butuh tempat. Itu dia menawar aset saya, rumah saya itu ya, saudaraku, untuk gudang. Dan saya minta waktu untuk saya mengajukan izin ke bank. Bank maunya 1 tahun. Itu aja sudah puji Tuhan ya. Mau 1 tahun. Nggak bisa lama-lama Pak Ferry, 1 tahun. Yang kontrak ngotot minta 2 tahun, saudara. Saya kembali lagi ke bank. Pak, tolonglah Pak, ini minta 2 tahun orangnya. 1 tahun nanggung. Akhirnya bank itu bisa menyetujui, saudaraku. 2 tahun. Gila nggak Tuhan itu? Ya, ajaib, saudaraku, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Saudara, singkat cerita kemarin tanda tangan, ya, di notaris dan sebagainya, ya, berjalan dengan lancar semua. Kalau saya runtut peristiwanya itu, saudara, rasa-rasanya nggak mungkin loh, ya. Nggak tahu teman-teman yang ada hubungan dengan bank, ketika kita kreditnya macet di bank, terus asetnya kita masih bisa kita tempati, itu udah puji Tuhan. Tapi ini malah saya kontrakin gitu loh, tempatnya itu. Lah, 2 tahun lagi. Nah ini kan kalau nggak Tuhan nggak mungkin gitu loh, ya kan? Nah, ya itulah berjalan bersama Tuhan. Ketika saya memutuskan untuk tidak mengasihani diri sendiri, saya dapat melihat mujizat demi mujizat. Saya rindu teman-teman juga semua yang hari ini mengalami kegagalan dan mengalami kehilangan. Ayo, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada mujizat di sana yang siap menanti kita. Yang penting setiap hari kuatkan dan teguhkan hati kita untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Pak Simon, Pak Lukas, ya teman-teman semua. Saya persilakan saya buka sharingnya untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, mantap ya. Mantap, Bro. Bro Ferry, mantap banget. Pak Presiden, selamat pagi. Main bola kecapean lo ya. Hmm. Udah bangun jam 4.30. Ketiduran lagi Iya, 14 jam 6. nggak apa-apa.
Luar Sorry, biasa. sorry. Is Sorry, oke. Kak. Nggak apa-apa. Ngapain udah minta sorry ke gua. Nggak ada salah. Nggak ada yang salah. Ya, seri firman Tuhan ini emang benar-benar. Kadang saya juga ngobrol sama Bro Ferry, ya saling menguatin. Waktu Bro Ferry mellow, gue cuma ketawa gitu kan. Ya, ya, ya gue dengerin lah istilah kasarnya orang lagi mellow, lagi begini, lagi keluh kesah ya kita dengerin lah. Itu fungsinya sahabat yang walaupun belum pernah ketemu cuman ya itulah kita hatinya dekat. Memang pada saat kita berjuang semua tuh terasa seperti dunia tuh kejam sama kita. Kayaknya merasa, aduh, gua tuh paling paling sial, ya apalagi ngelihat Bro Ferry udah lagi hujan-hujanan, naik sepeda motor, ya naik motor lagi ngorder, ya kan keserempet, jatuh, nggak ada yang nolongin, aduh, kayaknya gua aku tuh nelongso, bener ya hidup kok kayak gini bener ya gitu. Padahal dari situ kita tuh selalu diingetin ya, Tuhan tuh bukan selalu merancangkan sesuatunya baik buat kita. Dan kita tuh harus diajar selalu mengucap syukur dalam segala hal dan perkara. Nah, sebenarnya pada saat keadaan-keadaan kayak gitu, itu sebenarnya iman kita tuh sedang diuji. Ini bisa Ya, nggak nih betul. mulut dan lidah kita nih bisa memuji nggak nih? Yang keluarnya keluhan apa pujian syukur nih kepada Tuhan. Itu kan yang Tuhan mau sebenarnya. Ya kalau misalkan kitanya nggak lulus-lulus aja ya terusnya cobaannya nanti begitu lagi gitu kan. Oh ya sama kan kayak kita ke anak sekolah kita kan matematikanya dapetnya cuma 5, dapetnya 5, ayo aja terus gitu. Ayo sampai ningkat jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8. Ayo terus aja begitu kan istilah kasarnya. Ujian keimanan kita kan setiap dalam kehidupan kita kan begitu. Ya, kita berharap sih pada saat kita ada kejadian kayak gitu yang keluar dari mulut kita tuh harusnya pujian dan syukur ya. Hmm. Jadi kayak si Joshua itu ya sebenarnya dia menerjang badai ya sebenarnya ya Bro Ferry ya. Intinya dia menerjang badai ya. Nah Ya, itu ya. betul. Sebenarnya itu yang harus kita ambil. Ya. Ya, dia ini Yosua ini kan musuhnya bangsanya sendiri, ya kan yang tegar tengkuk dan musuhnya bangsa Kanaan, 31 kerajaan. Ini yang harus dia hadapi. Nah, dia di tengah-tengah itu. Makanya dia takut dan bimbang ya. Tuhan kasih ayat ini, kuatkan, teguhkan. Nah, mungkin saat ini kita yang ngalamin juga masalah di keluarga atau masalah di luar, di pekerjaan. Firman Tuhan hari ini mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, Ya, setuju. bro. Iya, sampai seperti saya kan, saya seperti udah nyaksiin sendiri kan. Betapa kuatkan dan teguhkan lu emang benar-benar harus dibarengi dengan tindakan. Ya, ya, waktu saya berjuang sendiri, istilah kasarnya saya mau berubah untuk kehidupan saya pribadi 2019 sampai 2023 kemarin 2024 kemarin yang saya lakukan kan saya hanya bisa worship memuji Tuhan kan karena itu adalah salah satu alat yang benar-benar kita bisa dekat sama Tuhan tuh kan hanya worship gitu kan nggak ada lain gitu nah, mulut dan lidah kita kan cuma hanya worship gitu dan pada saat kita teguhkan hati ya di dalam worship tuh kan terus kita dikuatin kita diteguhin kita ya hasilnya ya Tuhan yang bela gitu benar-benar Tuhan yang bela semuanya. Padahal saya tidak berperkara apapun juga sama istri saya itu enggak. Tapi Tuhan sendiri yang berperkara gitu. Ya kan. Akhirnya ya kita bisa setiap hari worship, bisa sehari semakin hari 0, sekian persennya pokoknya ada progres. Setiap hari ada kebaikan, setiap hari ada kebaikan gitu. Jadi emang benar ya luar biasa yang memang harus kita lakukan ya itulah, cuman itu aja. Ya, yang lain silakan. Mungkin Pak Yudi yang mau kegiatan dulu, Pak Yudi. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, makasih Pagi, Pak. firmannya Pak Ferry. Memang, ya pastilah kita pernah mengalami eh, masa kesusahan, masa kesusahan.
saya juga pernah mengalami perpecahan sampai ya menangis gitu, menangis karena keadaan. Tapi yang saya rasakan betul kata Pak Imam gitu, selama sama Pak Ferry juga ya, selama kita mengasihani diri, saya juga mengalami itu. Pada saat saya merasa apa ya orang paling merana itu ya bukannya malah kuatan malah tambah buruk. Tapi pada saat pas lagi tekan seperti Pak Ferry rasakan juga, hujan juga gitu. Dia naik motor, hujan ya, pas mengalami kesusahan gitu ya. Tapi dalam hati pada saat mengucap syukur dan sambil tersenyum dalam hati gitu ya, sambil mengucap syukur, cuma bilang terima kasih Tuhan, kok perusahaan apa, suasananya berubah gitu, berubah. Padahal keadaan masih masih tetap gitu, keadaan masih tetap belum berubah gitu. Tapi kondisi hati kita dengan kita cuma cuma saya mengucapkan terima kasih Tuhan dalam hati itu benar-benar sesuatu yang berbeda terjadi. Ya memang itu menjadi pengingat saya juga di saat sekarang pada saat saya mengalami kesusahan lagi gitu. Kembali saya diingatkan Tuhan yang Tuhan dulu sama sekarang itu tetap sama. Yang saya dapat dari Pak Ferry sekarang kan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya memang pada saat saya mengalami kesusahan, kesulitan lah. Ya kadang saya sering ngomong dalam hati saya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya betul-betul itu yang memulihkan kondisi jiwa saya dulu gitu ya. Pada saat jiwa saya kembali kuat, mulai muncullah semangat. Paling itu aja sedikit Pak sharingnya. Makasih Simon dan semuanya. Ya, mantap. Oke, yuk yang lain silakan langsung aja, nggak usah disuruh. Oke, terima kasih ya. Mungkin saya duluan deh. Kalau jadi gini, emang tuh terima kasih Pak. Tadi kan beberapa kali juga ditelepon saya menguatkan gitu kan ya, sama-sama. Ini Pak Ferry pernah cerita keterpurukannya dan saya merasa ini saja belum ada sepersepuluhnya Pak Ferry gitu loh buat saya gitu kan ya. Nah, cuman saya udah emang kan saya ceritakan bahwa saya tuh sebenarnya mendapatkan ini bisa dapat teman Tuhan itu 2024. Ya emang sebenarnya dari kecil saya nggak Katolik gitu loh. Cuman ya sekedar ke gereja apa seminggu sekali ya, dan nggak pernah minta aktivitas gitu kan ya. Cuman saya merasa setelah kilas balik lah, kita mau kilas balik ya. Saya pertama kali terpuruk itu di tahun 2012. Gitu. Jadi saya pernah udah dapat proyek, itu gede tuh, sekitar 1,2 M. Cuman itu saya bukannya untung, tapi malah rugi, Pak. Rugi 1,2 M. Rugi 2 kali lipat. Gitu. Itu saya kerja sama dengan, kalau kalian tahu mungkin namanya Mitra Data. Jadi, eh, itu saya terpuruk. Ini ya, itu panjang lah ceritanya. Nah, terus di tahun 2019, saya juga terpuruk, bahkan ditinggal. Bahkan tanda kutip Pak, saya dikhianatin oleh teman dekat saya sama mungkin itu bahwa ya saya punya cerita di sini ya dan itu sampai sekarang pun jujur saya nggak mau cerita sama istri saya bukan saya menutup-nutupi bukan karena itu ponakannya istri saya yang benar-benar menusuk saya gitu loh Pak. Jadi ceritanya itu saya punya 12 orang salah satunya ponakan istri saya gitu. Itu kalau bisa tahu dia bisa ribut nih gitu loh. Nah suatu hari laptop dia tuh rusak gitu kan saya ngomong ya udah kamu rusak laptopnya tarik ya saya kamu 3 hari pinjam laptop saya aja. Tuh, nanti satu bagi saya balikin kamu. Ternyata dengan cerita itu ternyata itu mereka ngorok-ngorokin dia itu ngorok-ngorokin eh, teman-teman dia untuk kabur. Itu yang saya sudah cerita ya. Jadi dari 12 orang itu mereka kabur semua tinggal satu orang. Dan itu provokatornya sebenarnya ternyata tuh saya nggak tahu awalnya. Gitu loh. Terus ternyata ada satu orang yang dari 12 itu ternyata kembali ke saya. Dia cerita, ya Pak Lukas dulu gini 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 ini. Oh gitu ya. Nah saya nggak tahu itu kalau mau saya ceritain ke padahal dulu istri saya awalnya gini, oh nggak mungkin lah dia kalau dulu dulu ya, nggak mungkin dia keluar. Yo, dan kita mau anak kita sendiri. Dia pasti kan belain kita dia apa gini. Gitu.
ya. Nah, jadi ini pun saya nggak tahu ya, saya bukan mau keterbukaan sama saya, bukan, teman, ini masih saya simpan dulu karena kalau saya buka bisa ribut kan. Gitu loh, tuh dia tuh anak lu gini, cuman saya cerita dengan adiknya istri saya, dia orangnya bijak, adiknya loh cewek, dia orangnya bijak, gitu, itu bijak, saya cerita dia dan dia eh, lebih ngerti gitu loh, ya kan. Nah, jadi itu salah satunya, itu plus balik. Nah, di 2024 kemarin saya juga terpuruk gitu kan ya, terpuruk, intinya berkali, jadi intinya bisa berkali-kali jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun, dan saya cerita, cuma saya belum sadar gitu. Bahwa belum sadar itu apa, bahwa dengan begitu pun Tuhan masih mau membantu saya, masih mau menguatkan saya. Dan gini loh, saya kuat ini ada satu, Pak, kenapa, keluarga gitu loh. Saya yang bikin, saya punya anak dan istri gitu kan ya, jadi ini yang menguatkan itu anak dan istri saya jujur kalau memang saya nggak ada mereka, ya mungkin saya udah nggak kuat gitu loh. Saya merasa, jadi gini, saya punya beban, bukan beban ya, tanggung jawab masih untuk menafkahi mereka, apalagi saya nggak kerja kan, bisa tulang punggung gitu kan ya. Jadi kalau saya terpuruk dan saya makin dalam makin dalam makin dalam dan saya hanya meratapi, ini saya nggak akan habis-habisnya gitu loh. Nah, tapi semenjak kapan itu tadi, saya sampai pinjol aja sampai dulu sampai 20, ada kali ada ke 15 pinjol gitu loh, seperti saya ada 8 kalau nggak salah, ya kan. Nah, yang eh, dan jadi ini tadi apa namanya, ada 8 kan, terus akhirnya sudah selesai. Nah, tinggal pinjolnya tinggal 3 doang, dan ini tinggal sedikit lah menurut saya, dan ini satu kredit ini sengaja kan tinggal satu ya, jadi tinggal satu. Ini aja kemarin sebenarnya ini bisa sedikit tadi katanya sedikit buat ini, lalu itu panjang nggak usah lah. Jadi itu paling ini satu bangun gitu, tapi semenjak di Januari itu sampai sekarang saya benar-benar merasa kebesaran dari Tuhan gitu, Pak. Jadi saya bangkit, dan bahkan bukan hanya bangkit ya, bangkit dan saya sudah merasa dekat dengan Tuhan ya. Tiap hari saya dengerin worship, saya punya apa, saya punya playlist untuk ini, tiap kali lagu pasti lagunya rohani, nggak pernah denger yang lain gitu bang ya. Terus tiap hari saya di klub ngirim ayat gitu kan ya. Terus ya kemudian saya punya komunitas yang baik gitu kan, yang ada apa-apa saya bisa sharing, mereka bisa ngasih saya feedback gitu kan ya, feedbacknya yang bagus yang ini, terus menguatkan saya. Nah, jadi saya sementara walaupun saat ini saya masih tanda kutip ya untuk yang untuk keuangan, walaupun saya masih ada kesulitan, tapi saya merasa damai gitu. Saya nggak merasa ketakutan ini apa itu udah saya bisa hilangin gitu kan ya. Mungkin terakhir gini, saya merasa tuh hebat tuh bukan hebat ya. Saya tuh kalau pemain istri saya ngomel, saya tuh dulu pasti balik ngomel, pasti kan, gitu loh, ya kan. Tapi kemarin itu nggak gitu. Jadi kemarin kita saya udah berkali-kali justru saya tuh ya diem dulu apa, cara betul saya bisa mengendalikan keadaan kepada istri saya dengan ya dengan sabar gitu loh, saya nggak marah-marah gitu Pak. Jadi kemarin kita ada dia marah-marah apa semuanya, ya kita dengan sabar, dengan ini ngomongin apa, akhirnya dia juga ya malah ini sendiri gitu Pak. Gitu itu yang saya ini ya. Jadi saya tidak akan berkomel eh, akhir-akhir ini ya, dan itu udah suka cita saya bisa saya mengembalikan keadaan lah, membalikan keadaan, bukan bisa membalikan keadaan bahwa gitu loh ini. Jadi dia malah ya udah nggak marah, dengan saya juga nggak marah gitu loh intinya. Ya itu saya bikin itu kadang bahkan gue saya tahu saya nggak salah, jadi sorry deh kalau bisa. Nah, ya, itu tapi ya udah, terus ya tadi saya sudah cerita suka cerita di situ ya. Ya, semoga kedepannya saya bisa menyelesaikan, bisa membuat 4 pilar kehidupan saya eh, lebih berkembang ya, terima kasih Pak. Teman-teman, saya izin off cam dulu ya. Mau persiapan ke gereja, bro. Izin off cam dulu. Tak nyimak dulu ya. Ya, Siap. thank you, bro. Ya, ya, thank you. Sama-sama. Shalom, thank you semua. Selamat pagi. Bagi. Pagi Pak Lukas. Wow, luar biasa ya, memberkati ya Pak Lukas ya. Ah, mengalami situasi yang sulit ya. Saya sih udah mengalami situasi sulit bukan karena keadaan ya, tapi karena kesalahan saya sendiri ya. Jadi saya yang menjauh dari Tuhan, dan akhirnya saya udah pernah bilang ya, saya itu Kristen dari
dari SMP, cuman ya Kristennya Kristen Iya. Kristen KTP doang gitu kan, nggak serius, nggak sungguh-sungguh gitu. Nah, ketika saya benar-benar bertobat, saya melihat anak dan istri saya tidur beralasan tanah. Nah, itulah yang membuat saya berbalik 180 derajat. Dan ya itu sama seperti kata Pak Simon. Apa yang saya lakukan ya hanya bisa worship, Iya. nggak bisa apa-apa lagi. Apa yang bisa saya perbuat? Aduh, benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa. Ya Iya, hanya bro. Tuhan yang bisa menolong. Ya. Betul. Makanya makanya benar-benar Hampir saya, berapa tahun ya saya? iya, iya, bro. Makanya Gimana Pak? makanya benar-benar worship tuh, saya tuh benar-benar sangat menghormati yang namanya worship. Ya. Karena worship tuh hubungan kita, Ya, kita lagi ngobrol sama Tuhan, kita lagi memuji Tuhan. Kita tuh harus benar-benar menghormati keberadaan Tuhan pada saat kita worship. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, saat worship tuh jangan sampai kita ada distract apapun juga. Karena ini hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hormati, hormati, hargai keberadaan Tuhan dengan kita gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Karena gini loh, ibarat kata, kita punya anak, pada saat anak kita manja-manja sama kita mau lepas nggak? Kita seneng kan kalau kalau anak kita lagi manja-manja kita, muji, "Ih, papi tuh ganteng, ya kan, papi tuh baik, ya kan." Terus dari mulutnya tuh ucapan keluar, ucapan syukur gitu. Seneng nggak kita sebagai bapak? Saya tuh selalu mengibaratkan bapak kita tuh sama seperti gitu gitu tuh. Nah, jadi hubungan kita tidak ada yang lain kalau kita benar-benar mau dekat sama Tuhan, worship kita kencengin. Pokoknya. Karena di situ ada kuasa dari Tuhan. Ya, lanjut bro. Sorry bro, gua salah bro. ya oke, gue lanjut. Jadi dulu itu saya itu ya apa? Mana lagi ya blank saya? Sorry, sorry. Ke tadi mana ya? Sampai Ya, anak istri hidup di ya hidup di benar ya ladang. anak istri ya. Eh, kurang lebih tiga tiga tahun ya saya hidup sendiri ya. Tiga Ya, tahun itu di kampung nggak bisa berbuat apa, berbaur sama berbaur sama orang luar, saya tidak tidak mengerti bahasanya gitu ya. Hanya bisa mendengar tapi saya nggak bisa berbicara gitu. Jadi saya hanya di rumah aja. Kerjanya apa? Saya di sana ada usaha isi ulang sih, cuman isi ulangnya nggak berjalan, jadi hanya bisa buat makan. Jadi nggak bisa nggak bisa buat lebih gitu. Akhirnya hanya hanya duduk dengar firman, worship, duduk dengan firman, worship. ya, Dan akhirnya saya mencari gereja dan ketemu GPDI di situ ya, gereja kecil ya. Di situ saya ya, banyak bertumbuh dan saya mulai mulai bangkit. ya, Bukan bangkit kondisinya ya, bangkit kerohaniannya ya. Kondisi ya, ketika kita bertobat, kondisi kita ya tidak berubah, hanya begitu-begitu aja. Tapi ketika kita rohaninya mulai berubah, nah disitulah saya tidak merasa lagi susah. Kondisi saya tetap susah, tapi di hati saya nggak merasa susah loh. Merasa senang, damai, sukacita, semangat, berapi-api. Saya bisa melewati semua dengan baik. Akhirnya saya dapat mimpi suruh ke Jakarta lagi gitu ya. Dan saya pun mulai mulai merintis dari nol ke Jakarta. ya, Nah, ini tahun ketiga kami bersama-sama di Jakarta, saya anak istri saya, dan saya bisa melihat semua berubah ya. Anak saya sekolah dengan layak, saya bisa sekolah lagi, dan istri saya juga ya, bisa menghandle semua rumah tangga dengan baik. Bukan iya, karena kekuatan saya, tapi memang Tuhanlah yang memberikan hikmat itu. Nah, yang menjadi titik tolaknya ketika kita berubah itu, apakah kita sungguh-sungguh atau kita hanya hanya main-main, atau hanya perubahan yang dari hati ya, kata Pak Doni kan, menang di dalam menang di luar kan. Jadi yang penting tuh di dalam dulu. Kalau dalamnya kita nggak menang ya susah. Kondisi boleh tetap sama tapi ketika di dalamnya sudah berubah, wih, luar biasa. ya. Itu sih dari saya Pak. Makasih Pak. Mantap.
Keren. Yuk, yang lainnya kita mau kejar sebelum jam 7 yuk. Mau aktivitas, mau pada ke gereja soalnya, mau pada ibadah. Yang lainnya ada yang mau nambahin? Oke, kalau nggak ada, Pagi-pagi, ayo, nambahin dikit. mantap. Ya, terberkati sekali ya tadi dari Pak Ferry kesaksian ya. Iya, Itu kita dengerinnya suka cuma sekilas ya. Tapi jalaninya itu nggak mudah loh. iya, betul. Artinya jatuh bangun, ditipu orang, Iya, kemudian kewajiban perbankan banyak. Mungkin kita bilang, kok cemen sekali, mau bunuh diri dan lain sebagainya, begitu ya. Kayak kurang iman aja. Mungkin kita berpikir seperti itu ya. iya, Tapi itu proses. Saya mungkin tidak sebanyak itu nominal yang ditipu, atau tidak sebanyak itu juga kewajiban yang tertunggak. Tetapi saya merasakan sepertiga dari angka yang kemarin Pak Ferry sharingkan di waktu kita kumpul, itu sesuatu hal yang nggak mudah. Artinya orang usaha pengennya berhasil, pengennya juga siapa sih yang nggak pengen kaya, siapa sih betul. nggak pengen kehidupan berkualitas, tetapi dihadapkan dengan suatu kondisi kegagalan dan berulang kali saya dikutuk apa, saya salah apa, pelayanan anak pendeta, kemudian ibadah, kok terjadi seperti itu nggak mudah. Itu perlu betul-betul kekuatan iman. Dan biarlah pengalaman Pak Ferry itu menguatkan iman kita, bahwa kita jangan meratapi nasib kita karena ada teman-teman lain yang lebih gila dari itu. Kalau kita pikir Sritek utang 250 triliun, asetnya 110 triliun. Itu teman lari saya di Solo. Itu yang nggak keenaan. Betul lah dia punya Alphard, dia ada pengawal. Tetapi kalau suruh nyelesain kewajiban itu mau sampai generasi ketiga juga nggak beres-beres. Syukuri apa yang ada, syukuri yang ada di tangan kita nikmatilah. Saya pun sekarang kayak olahraga pagi gini, betul-betul menikmati syukurnya Tuhan. Tubuh diberi sehat, diberikan kesempatan untuk bisa olahraga. Ini suatu sukacita yang luar biasa. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Dan kalau Yosua pun mengalami hal yang buruk, Elia mengalami hal-hal yang sangat nggak enak, dia nyaris mau bunuh diri padahal melakukan mujizat seperti itu jadi pengalaman, jadi kekuatan bagi kita bahwa kita bukan sendiri, banyak yang ngalami, tapi bersama Tuhan pasti kita mampu. Itu aja Pak Ferry mungkin. Pak Simon, oke, makasih. Iya, mantap bro. Ya, ini Bro Randy. Ya, shalom semua. Halo. Sorry baru open camp. Habis nganter mama saya ke gereja dulu tadi. Mantap. Wih, ke gereja pagi ya? Iya, kalau saya kan pelayanan di Kelapa Gading, agak siang dikit jadi berangkatnya. Oh, iya. Ya, semua intinya adalah tentang hati semua ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, gitu kan. Jadi ya semua sama gitu ya. Kalau berbicara hati, tadi kan juga Pak Mardi juga bilang kan, apa hatinya udah pulih gitu, walaupun keadaannya belum pulih gitu kan. Tapi ketika hati udah pulih, udah kita bisa menata sesuatu yang baru lagi, kita bisa membangun lagi gitu. Intinya benar-benar sih renungan salib itu ya. Masalahnya bukan masalah kita, tapi masalahnya adalah hati kita. Iya. Itu benar-benar kuat banget gitu, dan itu benar-benar fakta, itu kenyataannya gitu. Kalau hati kita udah beres, nah tadi kan Pak Simon juga cerita worship itu ngapain sih? Worship itu kan mengikis hati kita ya, membentuk hati kita tuh jadi semakin mengerti maunya Tuhan, itu doang. Ketika kita makin sering worship sama Tuhan, kita sering makin intim sama Tuhan, kita jadi tahu, oh Tuhan maunya ini tuh buat saya, oh Tuhan maunya ini tuh. Jadi kita membangun keintiman sama Tuhan gitu kan. Kayak suami istri kan kalau misalnya lagi ngelirik aja, ada tamu, lirik langsung, nggak perlu ngomong udah tahu kan. Oh ambil minum gitu misalnya. Tuh. Gitu kan. Tapi yang lebih hebat itu orang Batak gitu kan. Kalau orang Batak kan bilang, apa kan lu apanya itu, udah tahu tuh perlu ngapain. Padahal bahasanya kan, apa dulu apanya itu, maksudnya apa gitu kan. Itu luar biasa itu. Jadi bisa ngerti dengan kata-kata apa, apakan, apanya itu. Nah, itu. Nah, mungkin
Tuhan itu seperti itu ke kita. Kalau kita udah intim sama Tuhan, kita nggak perlu minta saja, Tuhan udah tahu apa maunya kita gitu, apa apa Iya, apa kebutuhan kita gitu. Nggak perlu bikin macam-macam lah gitu kan. iya, Jadi apa kayak Yosua gitu ya. Yosua kan nggak ketakutan, dia sendirian, kehilangan segala macam masalah kayak Pak Ferry tadi juga cerita kesaksian hidupnya gitu kan. Tapi kita nggak tahu masa depan kita kayak apa. Tapi ketika hati kita sudah bergantung sama Tuhan sepenuhnya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ya udah terjadi. Maksud Tuhan akan terjadi dalam hidup kita gitu ya. Ya saya juga sama lah ngalamin hal yang sama gitu. Waktu dibuang dari pelayaran tuh kayak waktu pertama kali dulu ya sebelum yang kemarin nih. Tuh aduh kayak dunia tuh kayak hancur gitu kan. Karena ya kehidupan saya di situ gitu. Saya setiap hari di pelayanan, setiap hari di gereja. Begitu iya, semuanya ketutup, waduh semuanya disingkirkan gitu kayaknya waduh ini gue mau ngapain lagi gitu kan kayak udah nggak ada harapan, nggak ada masa depan. Tapi ya udah ketika saya mulai benar worship, berdoa, kita mulai berserah sama Tuhan di motor sambil nangis sambil jalan, dia cuma bisa berserah aja, aku berserah, aku iya, berserah. Disitulah Tuhan jamah dan dibuka semuanya, bahkan sampai hari ini waduh saya lihat itu mujizat apa laut terbelah segala macam itu. Saya mungkin nggak lihat secara fisik gitu ya, tapi secara eh, apa rohani saya melihat itu gitu. Saya iya, melihat itu dalam hidup saya, banyak sekali Tuhan tolong dan pertolongannya tuh nggak masuk akal gitu kan. Tuhan tuh kalau nolong tuh bukan dengan cara kita, di luar nalar kita gitu kan. Jadi percayalah pokoknya apapun itu, hati kita beres dulu aja. Sekalipun kita nggak ada masalah, sekalipun kita apa punya banyak uang segala macam, tapi kalau hati kita nggak dekat sama Tuhan, kosong kok. Itu kan iya, seperti yang apa kita pernah dengar juga saksian kayak orang yang kaya pada bunuh diri, yang iya, artis-artis terkenal udah punya segalanya tapi pada apa ya bunuh diri juga gitu kan. Artinya iya, mereka punya kekosongan. Tapi kalau kita walaupun masih punya utang, walaupun masih ada apa masalah segala macam, tapi kalau kita punya Tuhan dalam hati kita, itu damai sejahtera itu yang nggak bisa ngalahin segalanya sih. Kalau kita punya damai sejahtera itu yang paling berharga. Itu aja. Terima kasih itu berkati. iya. Oh, bener ya. Itu benar-benar kalau kita udah dekat sama Tuhan, damai sejahtera tuh benar itu otaknya jadi pada bisa mikir harus gimana ya. Itu yang nggak bisa dunia berikan buat kita gitu. Benar. Ya, Bro Freddy, silakan. Ah, Pagi-pagi, pagi. selamat pagi. Ya, tadi sharing firman dan pengalaman hidupnya luar biasa dari Pak Ferry. Ya, setiap orang juga pasti pernah merasakan gagal ya, pernah merasakan gagal. Saya juga seperti itu, sempat juga yang tahun lalu itu yang paling parah, tidak pikir panjang, berutang besar, juga seperti Pak Ferry juga kepikiran buat bunuh diri juga sempat terpikirkan juga. Apa lompat aja ya dari jembatan ya? Pernah juga kepikiran, jangan lompat, jangan lompat. Itu karena tidak menemukan solusi. Menemukan solusi. Terus yang saya itu ketika kita sedang terpuruk, ya yakinlah semua orang juga punya masalahnya masing-masing. Mau dia miskin, dia kaya, dia punya masalahnya masing-masing. Cuma apakah kita mau bersyukur dulu, karena itu yang saya sempat bilang, bersyukur terus bangkit lagi, karena mau pekerjaan apapun, mau usaha apapun pasti ada jatuh bangunnya, tidak bisa uh, langsung sukses, pasti ada jatuh bangunnya ya. Seperti sales lah, pasti Pak Simon ini tahu betul, kalau sales itu mau sukses kan dia harus jatuh bangunnya luar biasa, harus ketuk pintu berapa kali ya, bahkan saya udah sempat menyerah dulu, belum ke sales-sales lagi lah. Sales itu kan ada yang harus pintar, ada yang harus bisa ngambil hati konsumen, atau harus usahanya ditambah, macam-macam lah. Kalau kita investasi ya mungkin kita adalah awal-awalnya kena tipu dulu, saat analisis dulu, itu wajar lah.
Semua orang punya masalah. Yang penting adalah kita punya Tuhan Yesus, kita punya komunitas yang positif, jadi kita tidak merasa sendirian, kita bangkit lagi. Karena dengan bangkit, ya, kita bisa balik lagi, bahkan bisa lebih melejit lagi. Mungkin sekarang belum melejit, ya terus saja berusaha. Ya pasti itu sih, jangan jangan merasa paling sial, karena tiap orang juga ada yang lebih susah. Dan tetap bersyukur seperti Ayub. Terus terang saya paling paling suka itu paling paling itu berkesan tuh Ayub. Bisa gitu ya, dari yang kaya sekali dimiskinkan ya, tapi tetap tetap beriman, itu tidak mudah. Ya, pasti tetap berpengharapan pada Tuhan lah, apapun kondisinya, jangan merasa yang paling sial atau paling buruk. Itu aja dari saya. Karena yang lain udah bagus-bagus sih saksiannya. Terima kasih. Ya, Bro Ferry, Freddy, thank you semuanya. Oke, mau sharing ya? Oke, 3 menit terakhir, oke. Oke, oke. Standby doang nih orang nih. Oke, Lagi mandi kali Pak, lagi mandi. ya sudah. Kalau gitu, Bro Mardi, tutup dalam doa, Bro. Yuk. Semua teman-temanku, saudaraku, kita satukan hati. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh kami menyadari kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Allah. Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, pagi yang indah bagi kami bisa berfellowship bersama, berkumpul, seberapapun kami yang ada, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Ferry, Engkau juga berkati hamba-Mu ya Tuhan, Engkau yang kuatkan, Engkau yang teguhkan, Engkau yang akan memberikan jalan yang terbaik baginya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hamba percaya dia adalah anak spesial yang Engkau siapkan untuk masa depannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati istrinya, anaknya, pekerjaannya yang sedang dijalani. Kami percaya selama sesuai dengan kehendak-Mu, maka Engkau akan jadikan berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua pergumulan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya Engkaulah Allah yang kami andalkan dan kami harapkan. Kami percaya ketika kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, Engkau Allah yang akan menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan, terima kasih. Inilah kami pria-priamu yang sudah hadir di pagi yang indah ini. Memberkati setiap kami semua Bapak di hari Minggu ini. Sebelum kami akan datang ke rumah-Mu untuk beribadah, menyembah di gereja kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman yang sudah disampaikan menjadi rema dalam hidup kami, akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menjalani semua aktivitas kami dari pagi ini hingga nanti malam ke dalam tangan-Mu. Memberkati kami, mari setiap kita yang mau diberkati, kita angkat tangan kita, Bapa yang di surga, Engkau yang menyertai kami, Engkau memberkati kami, damai sukacita daripada Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Kami serahkan semua hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you ya, Terima Bro. kasih Bapak. Thank you. Terima Semuanya. Thank you. Terima kasih Pak Ferry, God Pak bless Simon, Pak semuanya. Lukas, Pak Mardi, Pak Yudi, Pak Abraham, Pak Freddy, Pak Hoki, terima kasih. Tetap ya semuanya. Close ya. Oke, bye.